Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu tentang operasi aljabar. Nah, di sini kita perlu mengingat-ingat yaitu tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Masih ingat kamu dengan definisi perkalian 3 kali 8? 3 kali 8 itu 3 ditambah 3 sebanyak 8 kali atau 8 ditambah 8 sebanyak 3 kali. Nah, kita ingat lagi bahwa 3 kali 8 itu adalah 3 kalinya dari 8. Jadi ada 3 kali 8-nya. 8-nya sebanyak 3 kali. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24. Misalnya 7 kali 5, 7 kali 5 berarti 7 kalinya dari 5 sama dengan 5 ditambahkan ya, dijumlahkan sampai sebanyak 7. Jadi 5-nya ada 7, sehingga hasilnya adalah 35. Nah, maka dari definisi perkalian ini kita ingat-ingat lagi bahwa A ditambah A berarti apa kebalikannya? Kalau tadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 7 adalah 7 kali 5. 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak 3 berarti 3 kali 8. Sehingga kalau A ditambah A sebanyak 2 maka sama dengan ya 2 kali A atau dituliskan dengan 2A. Kali tidak perlu ditulis lagi, jadi langsung 2A itu artinya 2 kali A. Jika ada B ditambah B ditambah B berarti B itu ditambahkan sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali B sama dengan 3B. Nah, berikutnya bagaimana dengan bentuk 6 pangkat 3? Kalau 6 pangkat 3, kita ingat-ingat kembali 6 pangkat 3 adalah 6 kali 6 kali 6, betul ya? 6 pangkat 3 berarti 6 dikalikan sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6, hasilnya 216. Bagaimana dengan 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 juga sama, berarti 2 kali 2 sebanyak 7 kali ya. 2-nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya sama dengan 128. Nah, bagaimana dengan A kali A? Kebalikannya, A kali A, kalau tadi 2 kali 2 sebanyak 7, maka 2 pangkat 7. Kalau 6 kali 6 kali 6 sebanyak 3 kali, berarti 6 pangkat 3. Maka A kali A adalah A di pangkat 2. Ya, A pangkat 2. Jadi kalau ada P kali P kali P, maka sama dengan P pangkat 3. Kemudian, bentuk aljabar adalah suatu bentuk model matematika yang terdiri dari bilangan. Jadi ada bilangan, ada variabel ya berbentuk huruf ya, huruf kecil A sampai dengan Z, atau gabungan dari bilangan dan variabel. Gabungan dari bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Contohnya, contoh bentuk aljabar 5A. 5A ini merupakan aljabar dalam bentuk satu suku ya, atau suku 1. Satu suku ini berarti 5A memiliki koefisien atau bilangan 5 disebut sebagai koefisien, dan A atau hurufnya ini disebut sebagai variabelnya. Kemudian 3XY. 3XY ini berarti bilangannya ada 3, hurufnya XY, berarti bilangannya 3, variabelnya adalah XY. Nah, bilangan 3 ini disebut dengan koefisien dari XY. Kemudian misalnya min 8Z. Nah, min 8Z ini adalah koefisiennya min 8 dan variabelnya Z. Nah, kalau kita lihat di sini 5A, min 8Z, dan 3XY adalah merupakan bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku. Kenapa demikian? Karena jika lebih dari satu suku, seperti contoh 3P tambah 7, nah ini lebih dari satu suku, yaitu ada 2 suku. Karena dihubungkan dengan tanda penjumlahan atau tanda tambah di sini. Jadi ada 2 suku, yaitu 3P dan 7. Nah, plus atau positif atau jumlah ini, tambah ini, mengikuti bilangan di belakangnya sebagai nilai bilangan. Jadi 2 suku yaitu 3P dan 7 dengan koefisiennya yang suku pertama 3 dan variabelnya P. Nah, plus 7 ini tidak memiliki variabel atau tidak ada di belakangnya huruf, maka ini disebut dengan konstanta. Berikutnya 9X ditambah 4Y dikurang 2, berarti di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada 3 suku. Nah, kita perhatikan suku ketiga tidak memiliki variabel, yaitu minus 2, tidak memiliki huruf di belakangnya. Maka ini disebut dengan konstanta. Kemudian 9X dan 4Y ini memiliki variabel. Suku 1 9X memiliki variabel X dan koefisien 9. Kemudian suku kedua memiliki variabel Y dan koefisien 4. Selanjutnya 6X kuadrat. 6X kuadrat ini satu suku atau lebih?
Ya, 6x kuadrat ini juga satu suku. Bentuk aljabar satu suku dengan koefisien 6 dan variabelnya x kuadrat. Karena pangkat 2-nya nempel di x, maka 6-nya tidak perlu dikuadratkan ya. Artinya yang di pangkat 2 adalah x saja. Sehingga variabelnya x kuadrat, koefisiennya adalah 6. Nah, berikutnya istilah-istilah dalam aljabar. Tadi sudah saya sebutkan ada suku, ada variabel, ada koefisien, dan konstanta. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang atau disebut juga dengan selisih. Kemudian variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, atau lambang dari sebuah objek, misalnya bola, apel, buah, mangga, semangka, pulpen, dan sebagainya. Biasanya variabel dilambangkan dengan huruf kecil a, b, c sampai dengan z. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka di depan variabel atau bilangan di depan variabel. Koefisien yang nilainya adalah 1 tidak dituliskan. Jadi misalnya ada p kuadrat, itu berarti koefisiennya adalah 1 karena tidak dituliskan. Misalnya 2p kuadrat, beda ya dengan p kuadrat. 2p kuadrat memiliki koefisien 2, variabelnya p kuadrat. Sedangkan 1p kuadrat itu tidak dituliskan satunya, jadi menjadi p kuadrat. Artinya kalau p kuadrat punya koefisien 1 ya. Koefisien yang nilainya 1 tidak dituliskan sekali lagi. Kemudian konstanta, suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, atau bisa juga disebut sebagai bilangan konstan atau tetap, disebut konstanta. Jadi kalau yang nggak ada variabelnya atau nggak ada hurufnya di belakangnya itu disebut dengan konstanta atau bilangan tetap yang konstan. Oke, contoh lagi, misalnya kita lihat contoh di bawah berikut ini. 5x ditambah 3y dikurang 5x kuadrat ditambah 6p dikurang y kuadrat dikurang 7. Kalau ditanya banyak sukunya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku pertama terdiri dari koefisien 5 dan variabel x. Suku kedua terdiri dari koefisien 3 dan variabel y. Suku ketiga terdiri dari koefisien minus 5 dan variabel x kuadrat. Sedangkan suku keempat terdiri dari koefisien 6 dan variabel p. Kemudian suku kelima terdiri dari, nah di sini tidak ada angkanya nih di depan y kuadrat, maka ini artinya 1. Maka suku kelima memiliki koefisien minus 1 dan variabel y kuadrat. Karena di sini minus mengikuti bilangan setelahnya. Tadi seperti minus 5 juga. Ini koefisien ketiga itu minus 5. Kemudian suku keenam tidak memiliki variabel, maka dia merupakan konstanta. Konstantanya adalah negatif 7. Ya, kita lihat di sini variabelnya ada x, y, x kuadrat, p, dan y kuadrat. Kemudian koefisiennya ada 5, 3, negatif 5, 6, dan negatif 1. Sedangkan negatif 7 adalah konstanta. Maka variabel-variabelnya kita tulis ada 5x, 3y, min 5x kuadrat. Di sini suku-sukunya ada ini, sedangkan variabelnya x, y, x kuadrat, p, dan min y kuadrat. Konstantanya adalah negatif 7. Kemudian suku tunggal, bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi tambah atau kurang. Jadi dia hanya memiliki satu suku, tidak ada operasi tambah atau kurang. Jadi 9xy contohnya, kemudian 2a, contoh lagi 4z dan 3y kuadrat. Kemudian suku 2 atau binom itu disebut sebagai bentuk aljabar yang dihubungkan dengan satu operasi saja, yaitu tanda tambah atau kurang. Misalnya 9xy tambah 7, berarti ini 2 suku. 2a dikurang 5x, berarti ini 2 suku. Suku pertama 2a, suku kedua min 5x. 3y kuadrat min 8z pangkat 4, berarti suku pertama 3y kuadrat dan suku keduanya min 8z pangkat 4. Kemudian 4z tambah b, berarti 2 suku pertama 4z dan suku kedua adalah b. Sekarang suku banyak. Nah, bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 suku. Kalau tadi suku tunggal itu hanya tidak ada tanda tambah dan kurang, kemudian suku 2 hanya memiliki satu antara tambah atau kurang. Nah, berikutnya suku banyak, ya lebih dari 2 suku. Artinya tandanya ada plus, minus, atau lebih dari itu. Min 4 tambah 2a dikurang 5x. Di sini ada 3 suku. Suku pertama min 4, konstanta. Suku kedua 2a dengan koefisien 2 dan variabel a. Suku ketiga min 5x dengan koefisien min 5 dan variabel x. Ya. Kemudian yang kedua contohnya 9xy ditambah 7 dikurang 6q dikurang 1. Berarti di sini ada 4 suku ya. 9xy, 7, min 6q dan min 1. Nah, di sini bisa menjadi 3 suku jika 7 dan min 1 kita jumlahkan karena mereka tidak punya variabel,
sama-sama tidak punya variabel, maka mereka bisa dijumlahkan. Jadi 9x-y dikurang 6q ditambah 6, jadi 3 suku. Kemudian berikutnya min 2 ditambah 4c ditambah 3y kuadrat dikurang 8z pangkat 4 ditambah 3x dikurang y. Berarti ini ada 6 suku ya. Dan variabelnya berbeda semua, jadi tidak bisa kita jumlahkan. Berikutnya suku-suku sejenis, artinya suku-suku pada bentuk aljabar dikatakan sejenis apabila memiliki variabel atau kombinasi variabel yang sama, sedangkan koefisiennya boleh berbeda. Contoh, suku-suku yang sejenis itu harus memiliki variabel sama, berarti contohnya 4a dan minus 9a, sama-sama punya variabel a. Koefisiennya boleh 4 dan minus 9, artinya boleh berbeda. Kemudian contoh lagi, 7xy dan 2xy, berarti koefisiennya 7 dan 2, sedangkan variabelnya sama, yaitu xy. Kemudian 9p kuadrat dan min 4p kuadrat, ya, koefisiennya 9 dan min 4 berbeda, tetapi variabelnya sama, yaitu p kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, yang terakhir adalah operasi aljabar. Yang pertama kita pelajari pada bab ini, ya, pada kesempatan ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Contoh, 1, 4b ditambah 6x dikurang 9b dikurang 12x. Dan nomor 2, a kuadrat min 7b ditambah 8a kuadrat ditambah 9a dikurang 8b ditambah 11a. Kita hitung yang a ya, yang pertama. 4b ditambah 6x dikurang 9b dikurang 12. Di sini lihat yang sama adalah suku 1 memiliki variabel yang sama dengan suku ketiga dan suku kedua sama dengan suku keempat, sehingga nomor 1 kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sama, 4b dikurang b, kemudian ditambahkan dengan sisanya, yaitu tambah 6x, itu kelompoknya dengan min 12x ya, karena ini sama-sama punya b, kemudian ini sama-sama punya x, sehingga sama dengan 4b dikurang 9b, berarti 4 dikurang 9 berarti minus 5. Kemudian ditambahkan b di sini, ya, tuliskan b karena variabelnya b. Ditambah 6x dikurang 12x berarti minus 6x. Nah, karena koefisiennya sudah berbeda, maka stop sampai di sini. Ya, jawabannya adalah min 5b dikurang 6x. Nah, berikutnya adalah contoh nomor 2, a kuadrat dikurang 7b ditambah 8a kuadrat ditambah 9a dikurang 8b ditambah 11a. Kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sejenis, a kuadrat dengan suku ketiga yaitu 8a kuadrat. Kemudian minus 7b itu punya suku sejenis dengan min 8b, sama-sama variabelnya. Kemudian 9a dengan 11a, maka menjadi a kuadrat itu dengan 8a kuadrat ditambah 8a kuadrat, kemudian min 7b min 8b tambah 9a ditambah 11a, sama dengan, karena ini a kuadrat tidak dituliskan bilangan di depannya, maka ini bernilai 1 ya. 1 ditambah 8 adalah 9, 9a kuadrat dikurang 7b dikurang 8 berarti minus 15b ditambah dengan 9 ditambah 11 berarti 20a. A kuadrat, B, dan A ini sudah berbeda variabelnya, jadi cukup sampai di sini saja. Nah, berikutnya contoh lagi nih selain dari ini, supaya tidak membingungkan. Suku sejenis misalnya, nomor 3, saya punya A kuadrat ditambah 2A dikurang B kuadrat ditambah 5A. Kalau ditanya ada suku berapa suku, berarti sukunya ada banyak, sukunya ada 1, 2, 3, dan 4. Banyak sukunya ada 4. Kalau ditanya variabelnya, berarti ada A kuadrat, kemudian A, kemudian B kuadrat, kemudian sudah cukup ya sampai di sini, karena ini sama dengan ini, suku kedua sama dengan suku keempat, berarti ini suku yang sejenis. Kalau ditanya pasangan suku yang sejenis, berarti ada apa saja di sini? Hanya ada A saja, yaitu 2A dengan atau dan 5A. Nah, cukup di situ. Kalau ditanya koefisien suku pertama berarti 1, koefisien suku kedua berarti 2, suku ketiga koefisiennya negatif 1, dan suku keempat koefisiennya 5. Oke. Nah, kemudian contoh lagi nomor 4, jika ada 2x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat dikurang x kuadrat y ditambah xy. Nah, di sini
Yang sejenis hanya 2x kuadrat y dan min x y kuadrat. Ini tidak sama dengan ini, jadi tetap seperti itu. Artinya 2x kuadrat y dikurang x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat tambah xy. Maka menjadi ini min 2 dikurang, ini tidak ada, berarti artinya ada 1 di sini, di 2 dikurang 1, 1 tidak perlu ditulis, maka langsung x kuadrat y, karena harusnya 1 x kuadrat y, tapi 1 tidak perlu ditulis ya, ditambah 3xy kuadrat ditambah xy, karena xy kuadrat dan xy itu berbeda ya, tidak sejenis. Oke, sampai di sini saya menyelesaikan tugas, semoga semakin lebih mengerti dan Tuhan memberkati.